wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Ekraf yang sudah mau meluangkan waktu sedikit untuk perjuangan daripada pengarang-pengarang lagu komposer Indonesia. Kita hanya sedikit mewakili teman-teman pengarang lagu seluruh Indonesia karena yang lain masih sibuk. Ada beberapa bahkan yang sudah sebenarnya ada beberapa pengarang lagu yang sudah melakukan option out diam-diam sebenarnya tanpa kita ketahui dan tidak mau ngaku, tapi nggak apa-apa. Jadi saat yang dari pihak polisian juga terima kasih sudah datang, dari Kementerian Hukum terima kasih, Imarindo semua, APMI, dari promotor-promotor yang saya hormati, terima kasih karena menganggap ini penting gitu. Karena ada beberapa mungkin promotornya nggak menganggap ini penting, kita catat saja nanti nama-namanya. Jadi semua ini seperti yang Bapak Menteri utarakan tadi dalam pembukaan, bahwa semuanya harus berbasis data dan argumen. Data yang kita dapat dari perolehan LMKN tahun 2023, nggak tahu tadi udah diomongin belum sama Aksi, belum ya? Perolehan LMK dari royalti ya, semua royalti itu hampir 150 miliar kalau nggak salah ya, 140 sekian miliar per tahun 2023. Dari keseluruhan royalti 140 miliar sekian itu, yang dari pertunjukan musik yaitu performing right ya, dari pertunjukan musik itu hanya 900 juta. Jadi itu data yang sesungguhnya membuat para pencipta lagu itu menjadi murka, karena kenapa hanya 900 juta rupiah per tahun dari seluruh konser yang ada di Indonesia, sementara yang lain-lain itu bisa 140-an miliar. Itu benar-benar di bawah 1%. Royalti pertunjukan musik itu hanya berhasil dikolek 1%. Itu yang mendasari teman-teman komposer ini untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih baik, karena selama ini LMKN sudah ada di Republik ini berapa tahun ya, Mas Biu? LMKN, Mas Badai tahu nggak? Semenjak 2014 2014. Oke, ya udah 10 tahun dan sepertinya tidak berniat untuk menciptakan sistem yang lebih baik untuk pertunjukan musik ini, karena kita lihat gelagatnya sepertinya menafikan pekerjaan ini berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kita kumpulkan dari aksi, dari statement-statement orang-orang yang entah itu LMKN, entah itu pro LMKN atau aliansi daripada LMKN yang sepertinya menganggap pengarang lagu itu nggak terlalu penting gitu di bagian-bagian pertunjukan musik maupun royalti musik pada umumnya, karena kita mengalami yang namanya gesekan-gesekan itu semenjak saya bersama Once, saya melarang Once menyanyikan lagu Dewa. Di situ memang terlihat bahwa LMKN itu tidak berpihak kepada pengarang lagu. Mereka malah seolah-olah membela penyanyinya, penggunanya. Jadi kita semua pengarang lagu ini bingung, ini sebenarnya LMKN ini dikasih kuasa oleh pencipta lagu, tapi
laganya membela pengguna gitu. Kita bingung, padahal mereka tidak punya prestasi dalam urusan pertunjukan musik, royalti pertunjukan musik. Ini yang mendasari teman-teman di aksi untuk melakukan aksi di mana akhirnya teman-teman aksi memiliki sistem sendiri untuk bagaimana caranya supaya tata kelola pertunjukan musik ini lebih baik, yang seharusnya tidak terlalu sulit yang kita bingungkan. Nah, untuk tahun 2024-2025 ini kita fokus kepada tata kelola pertunjukan musik dulu. Ini yang kita sanggup ambil alih daripada LMKN, supaya LMKN sadar bahwa mereka tidak perform dalam urusan menarik royalti pertunjukan musik. Jadi kami berharap, saya sebagai pencipta lagu juga, dan beberapa teman-teman aksi yang juga mewakili komposer seluruh Indonesia, itu ingin kita perbaiki dulu di awal, yaitu adalah yang kita sanggup ya, yang kita akan tawarkan kepada Kementerian Ekraf, sebuah sistem di mana tata kelola pertunjukan musik ini bisa dilakukan dengan digital dan memiliki teknologi yang umum sebenarnya. Jadi pengarang lagu bisa tahu lagunya dinyanyikan oleh siapa hari ini, malam ini, di kota mana, artisnya siapa, itu dengan cukup memiliki password untuk melihat dashboard di mana mereka bisa langsung buka komputer atau handphone dan mereka tahu, dan royaltinya sebelum konser bahkan sudah bisa dibayarkan. Karena saya sebagai pengguna, sebagai penyanyi juga, misalnya Dewa 19 atau Ahmad Dhani atau Triad nyanyi, biasanya di hari-harinya biasanya sudah lunas. Ucup tahu itu pasti. Kalau nggak lunas ya kita nggak berangkat. Jadi biasanya udah lunas. Nah, kita sebagai pengarang lagu, saya mewakili aksi, inginnya juga royalti kita itu diberikan berdasarkan jumlah fee daripada artis tersebut. Jadi yang selama ini dibuat oleh teman-teman kita musisi tahun 2014 itu, pengarang lagu itu dihargai 2% daripada harga tiket. Saya waktu itu memang nggak ikut. Jadi gimana caranya, bagaimana angka 2% itu bisa ada? Karena pada kenyataannya 2% daripada harga tiket atau 2% daripada biaya produksi itu nyatanya hanya menghasilkan 900 juta rupiah per tahun dari seluruh royalti 140 miliar sekian. Jadi tidak sampai 1%, dan kesimpulannya LMKN itu gagal dalam mengelola royalti pertunjukan musik, sehingga sangat dibutuhkan sebuah peraturan baru. Mungkin juga bisa seperti Pak Menteri tadi bilang bahwa ada SKP antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Mungkin juga saya mengusulkan bahwa ada SKP 4 menteri, mungkin ya, 4 menteri bersama Polri, yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Kominfo beserta Polri, sehingga tata kelola pertunjukan musik bisa transparan. Jadi tidak ada hengki-pengki lagi. Jadi promotor atau IO ingin melaksanakan konser, termasuk IO yang tidak hanya konser berbayar tapi juga konser catering ulang tahun, itu justru lebih banyak daripada acara-acara festival. Setiap minggu pasti ada, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu selalu ada catering, selalu ada ulang tahun.
bayangkan saja berapa kerugian yang pencipta alami selama ini semenjak adanya undang-undang hak cipta soal performing rights. Jadi beberapa opportunity yang loss untuk menerima royalti daripada pengarang-pengarang lagu ini, sehingga diperlukan adanya percepatan sistem sehingga teman-teman artis ini, bukan artis, teman-teman komposer ini bisa menerima haknya sebagai pengarang lagu, karena kalau nggak ada lagu ya penyanyi yang nggak bisa nyanyi. Terbukti setelah saya larang Once menyanyikan lagu Dewa 19, dan jobnya mulai berkurang. Sekarang semakin rajin di DPR sekarang. Jadi ini penting sebuah ketegasan keputusan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi penentu daripada pembuat peraturan-peraturan, sehingga saya berharap Bapak Menteri Ekonomi Kreatif beserta Menteri Menteri Kebudayaan dan Kementerian Bapak Ibu Menteri Kominfo dan Pak Menteri Hukum bisa membuat SKB bersama sehingga sistem baru kita ini bisa segera dilaksanakan, sehingga nasib daripada pengarang lagu yang kalau kita lihat sekarang ini, Piu masih bisa pakai batik, saya masih bisa pakai batik, yang lain-lain masih bisa ada di situ. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu bertemu pengarang lagu yang masih bernasib baik. Ada di belakang kita pengarang-pengarang lagu yang nasibnya kurang baik, banyak banget. Bahkan ada yang barusan meninggal, Mas Sambobo juga meninggal dalam keadaan yang juga tidak baik-baik saja gitu, sehingga jangan dilihat yang ada hadir di sini nih, yang ada di sini rata-rata lumayan lah gitu. Yang di bawah kemiskinan juga banyak karena tidak adanya sistem yang baik dalam tata kelola pertunjukan musik. Demikian kata pembukaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.